sambil menikmati pudingnya. Sesi mempelai kita akan menerima warisan ilahi. Saya akan duet dengan Nancy karena generasi demi generasi mewariskan dan mewarisi. Nancy adalah anak yang mewarisi sangat banyak. Saya juga bisa hari ini berdiri di depan Bapak Ibu itu karena mewarisi sangat banyak dari pendahulu-pendahulu kita. Oke, next. Bapak Ibu, kita ini perlu meninggalkan warisan. Bahkan di marketplace di mana-mana konglomerat aja tidak punya pewaris. Kita ini perlu mewariskan supaya semua rencana Tuhan jadi dan dari generasi-generasi semakin ajaib. Amsal 13 ayat 22 berkata, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Bukan hanya kita meninggalkan warisan jasmani, mungkin rumah atau mobil atau apa. Itu bisa hilang kalau tidak ada warisan ilahi yang menyertai. Dikatakan orang baik itu adalah orang yang tof, meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Untuk bisa tof, ini orang yang harus berfungsi. Orang yang berhasil. Bapak Ibu, jangan bilang gini, saya gak pernah berhasil. Tapi kita berjalan bersama Tuhan. Bapak Ibu, saya bukan sekolah tinggi. Saya dari seorang sekretaris di Citibank. Karena saya berjalan bersama Tuhan, diangkat Tuhan. Sampai saya bisa sebelum dipanggil Tuhan untuk full time. Saya menduduki 12 triliun aset dari seorang sekretaris. Memegang 157 cabang. Pegang 1.200 orang, itu kalau bukan Tuhan. Tidak mungkin. Jadi Bapak Ibu, siapapun kondisi apapun engkau tetap bisa menjadi tof. Kita adalah orang-orang yang akan diberikan kemakmuran oleh Tuhan sendiri, diberkati. Dan kita mendapatkan persetujuan ilahi. Dan yang terutama, Tuhan berkata kita kemanapun akan menjadi kepala bukan ekor. Kita terima warisan-warisan ilahi yang akan menjadi kenyataan dalam hidup kita. Next, untuk bisa mewariskan kita belum mengerti kekayaan yang ada di dalam hidup kita. Kejadian 49 ayat 26 berkata, perkataan Yakub kepada anak-anaknya, berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu. Yakub sangat tahu dia punya berkat itu. Kalau kita mau mewariskan, kita tahu ada kekuatan di dalam kita. Ada sesuatu yang bisa kita wariskan. Ya, misalnya pengalaman iman. Respon yang benar. Bisa macam-macam. Tapi kita harus mengerti, mari yang senior-senior. Mulai cari apa yang ada dalam hidup kita. Itu harus diwariskan kepada anak-anak jasmani dan rohani. Next. Menangkap apa kata Tuhan tentang pewarismu. Kejadian 48 ayat 10, 14, 18, 19. Adapun mata Israel telah kabur karena tuanya. Jadi ia tidak dapat lagi melihat. Kemudian Yusuf mendekatkan anak-anaknya kepada ayahnya dan mereka dicium serta didekap oleh Israel. Tapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim. Walaupun ia yang bungsu dan tangan kirinya di atas kepala Manasye, walaupun Manasye yang sulung. Kata Yusuf pada ayahnya, janganlah demikian ayahku, sebab inilah yang sulung. Letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya. Tapi ayahnya menolak, katanya, aku tahu anakku, aku tahu ia juga akan menjadi suatu bangsa. Dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya. Dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa. Bapak Ibu, kita mewariskan bukan cuma anak jasmani kepada anak jasmani, tapi juga kepada anak rohani. Kita sangat tahu kapasitas masing-masing. Saya ingat waktu saya pegang pemimpin bisnis dari awal. Tuhan bilang kalau engkau tidak tumpangin tangan pada mereka setiap kali, engkau tidak basuh kaki mereka untuk dapat yang terbaik, mereka sangat jauh dari engkau.
Oleh karena itu kalau pembis ingat waktu rapat, kadang-kadang saya basuh kaki mereka. Saya bilang semua yang kotor, semua yang salah, basuh supaya mereka terima yang terbaik. Dan saya tumpangkan tangan terus. Hari ini Bapak Ibu semua pembis itu peka, malah nabi-nabi yang ajaib. Jadi saya melihat mereka bisa kerja, saya tumpangin tangan karena saya sering tumpangin tangan. Dan Nancy sampai hari ini, kalau Bapak Ibu tahu, kalau dia mau pergi dia minta tumpang tangan sama saya. Karena itu mewariskan benar-benar ya. Oke, next. Yang pertama mewariskan didikan, pengenalan akan Tuhan. 1 Tawari 28 ayat 9 sampai 10, dan engkau anakku Salomo, kenallah ayah Allahnya ayahmu dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Bapak Ibu, saya begitu ketemu Tuhan, saya gak pernah mau jalan sendiri. Saya bawa anak-anak saya. Saya bilang kita harus pergi ibadah. Nanti kalau Nancy masih bisa cerita ya. Bayangin Bapak Ibu, dia saya seret dari sekolah. Saya bilang gini, udah pergi. Besok ulangan Mami, gak apa-apa kamu pintar sama Tuhan. Ya, bilang Mami gak belajar. Udah pergi ibadah. Saya bawa ke ibadah, saya teng-teng Bapak Ibu. Sampai akhirnya dia bilang aduh belajarnya bagaimana. Tapi kenyataannya Bapak Ibu, besoknya dia dapat nilai yang paling besar, paling tinggi. Sampai temennya begini, kurang fair ini ya. Orang gak belajar kok dapat yang paling tinggi. Itulah Tuhan ya. Oke. Saya mau katakan, saya bisa itu karena saya melihat apa yang ada di pemimpin saya. Saya berjalan dengan Ibu Iin, saya berjalan dengan Pak Yusak, saya berjalan dengan Pak Agung, saya berjalan dengan Bu Nani dan semuanya. Saya melihat dan mengamati. Dan setiap kali saya melihat bagaimana beliau mendidik anak-anaknya. Bahkan saya lihat lagi Joshua sama Stephen masih kecil. Tapi saya sudah lihat penglihatan begitu dia umur sekitar 15 tahun dia akan mulai melayani bersama ibu. Dan itu kenyataannya betul jadi ya. Dan itu benar-benar saya melihat kita harus mewarisi pengenalan akan Tuhan. Bagaimana kita jalan dengan Tuhan. Sampai-sampai dari kecil mereka apapun tanya Tuhan Mami, kita udah dapat rumah baru kapan boleh pindah. Nggak berani pindah kalau Tuhan tidak bicara. Mereka mengerti bagaimana saya belajar coba mengenal Tuhan. Next yang pertama, mewariskan didikan takut akan Tuhan. Mazmur 34 ayat 11, marilah anak-anak dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Bapak Ibu, kita ini harus mewariskan. Saya melihat waktu suami saya macam-macam. Saya punya anak buah banyak laki-laki. Even saya bawa mereka untuk rapat di rumah. Tapi saya kasih tahu anak-anak bagaimana tetap kudus. Tetap tidak macam-macam. Dan tetap selalu tanya Tuhan. Dan mereka melihat itu. Tentang memakai uang. Saya selalu berkata, percaya. Karena Bapak Ibu waktu saya full time, saya lepaskan semuanya. Dulu kalau dia mau pesen Kentucky, dia tinggal ambil uang di dompet saya. Tapi setelah saya full time saya bilang begini, setiap kali mau ngapain tanya Tuhan dulu. Waktu itu Nancy bilang begini, katanya hidup berkelimpahan. Ya hidup berkelimpahan, latihan iman dulu. Ya, jadi saya ajarkan untuk latihan iman. Yang kedua adalah mewariskan lewat perbuatan. Bapak Ibu kita tahu bagaimana Abraham waktu dia menyerahkan Ishak. Dia jalan ke Moria. Saya percaya Ishak ini selama ini melihat iman dan perbuatan Abraham. Sehingga dia gak ketakutan. Dia jalan, dia tahu. Dan saya melihat, saya bersyukur. Bapak Ibu salah satunya adalah, Bapak Ibu tahu ya, Nancy dekat dengan Roris Firman itu 10 tahun. Enggak sampai saya belum dapat dari Tuhan. Dan kami enggak pernah berantem bagaimana, enggak. Karena saya tahu, Nancy itu tahu banget, sekali Mami dapat, pasti pembalikan keadaan terjadi. Karena dia menunggu saya dapat dari Tuhan. Dan sesungguhnya itu terjadi, betul gak? Begitu saya dapat dari Tuhan,
semua ketakutan, semua apapun balik. Sekarang dia jadi mantu yang dekat dengan mertuanya. Coba kalau sebelum yang saya dapat, saya gak mungkin. Saya wariskan bagaimana kalau engkau dapat dari Tuhan. Engkau lihat apapun dibalikkan Tuhan. Jadi anak kita harus belajar itu, ya. Yang selanjutnya adalah mewariskan, dikatakan Yohanes 5 ayat 19. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Ia hanya melakukan apa yang ia lihat dilakukan oleh bapaknya. Sebab apa yang dilakukan oleh bapak itu juga yang dilakukan oleh anak. Kita lihat Joshua itu mirip sama ibu gak? Cara dia mendidik anak, cara dia sharing anak mirip. Karena dia melihat bagaimana ibu melakukannya. Dan saya melihat ini Panglima, second Panglima Junior. Tapi yang ajaib kalau dia lakukan semuanya. Wah udah benar-benar, saya dari dulu bilang sama ibu gini, ini namanya benih. Dan itu benar-benar turun sampai ke Miel dan Elion. Ya, mewariskan lewat perbuatan. Ya. Yang ketiga adalah mewariskan lewat kesaksian hidup. Ulangan 11 ayat 19 berkata, kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya. Bapak Ibu, awal saya melihat Ibu Panglima di Cirebon. Saya melihat semuanya dari muda itu udah powerful. Saya waktu itu dimuridkan, mungkin saya dimuridkan oleh Pak Yusak. Saya cuma berkata begini, waktu itu masih panggilnya Om bukan engkong. Om, bagaimana membuat anak-anak itu bisa mencintai Tuhan? Dia bilang begini, jangan sibuk bersaksi hanya kepada orang lain. Engkau harus setiap hari bersaksi kepada anakmu. Dan saya terus ceritakan tentang Tuhan. Bahkan saya gak maksa. Saya cuma waktu itu bilang Nancy itu belum suka berdoa. Saya bilang gini, kakak gak mau denger suara Tuhan. Mau gitu aja ya. Tapi saya terus cerita sampai satu hari dia ketemu Tuhan sendiri. Yang selanjutnya, kita ini bisa mewariskan yang ilahi banyak banget. Yang pertama adalah pengalaman berjalan bersama Tuhan. Kita bisa lihat itu dari hamba-hambanya. Saya belajar dari Pak Yusak, dari Pak Agung, dari Bu Nani, dari Ibu pastinya ya. Saya lihat semua dari Pak Hadi, dari semuanya. Saya belajar berjalan bersama Tuhan. Keintiman dengan Tuhan, kedalaman dengan Tuhan, perjalanan iman. Bapak Ibu, kenapa 13 tahun yang lalu saya bisa menghantam iblis langsung. Saya bisa bilang gini, iblis engkau tidak bisa menghentikan langkahku, engkau tidak bisa menghentikan lariku. Karena aku akan tetap finish strong. Kenapa? Karena saya lihat beliau Panglima selalu mengutamakan Tuhan apapun. Dan saya belajar dari situ. Saya pernah ditanyain, kok bisa sih anakku jatuh aja aku marah katanya. Kok anak udah kayak begitu terbakar, kok bisa begitu hantam ke iblis langsung? Karena saya mewarisi. Kayak saya mewarisi dari pendahulu-pendahulu, dari pemimpin di atas saya. Jadi kita bisa, yuk mari Bapak Ibu belajar di dalam diri kita. Ada sebuah perkenanan Tuhan. Ada ketaatan, ada pengabdian diri, ada mengalir dengan kasih. Dan respon benar Bapak Ibu. Respon benar itu yang membawa saya melihat perkenanan demi perkenanan itu diturunkan. Dan juga berfungsi di kerajaan surga, dunia kerja dan dunia. Bapak Ibu, kalau kita tidak terpakai, jangan melo. Bilang Tuhan, berikan aku sesuatu supaya aku ini bisa berfungsi. Bapak Ibu, ke depan akan banyak hal yang terjadi. Mulai berinisiatif, jangan cuma minta dipanggil. Mulai berfungsi, kita perlu berfungsi untuk bisa mewariskan. Saya percaya di sini banyak jenderal pahlawan Tuhan. Mari kita semuanya mewariskan sampai kita bisa melihat nilai itu ada dalam hidup anak-anak kita dan bahkan anak rohani. Saya selalu melihat, saya sampai hari ini Bapak Ibu sedang mentargetkan mendidik AB-AB Gen Z. Jadi karena Gen Z itu beda sama milenial dan anak yang lain ya. Next. Bapak Ibu sudah terima ini semua. Nanti ada sesi 7 pemimpin panggilan akan mewarisi, akan
mengatakan dari orang-orang ini juga, dari gambar-gambarnya, tapi dari kami pribadi masing-masing. Bersama ibu 8 ya.